Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Buruh sablon di Kota Bandung menjadi korban keberingasan kawanan geng motor sadis. Warga di Purwakarta menduduki di pinggiran rel sebagai bentuk penolakan terhadap rencana PT KAI menutup akses jalan perlintasan. Karena membahayakan penumpang, sejumlah mobil wisata odong-odong di Garut dirazia polisi. Satlantas Polres Garut menyita 2 mobil wisata odong-odong atau kereta kelinci karena dianggap membahayakan penumpang. Hal itu akibat perubahan bentuk dan peruntukannya seharusnya tidak untuk membawa orang. Razia terhadap odong-odong pun akan terus dilakukan oleh Polres Garut. 2 mobil wisata odong-odong atau kereta kelinci ini disita Satlantas Polres Garut. Mobil yang sering digunakan untuk membawa manusia berkeliling kota atau ke tempat wisata dianggap sangat membahayakan bagi penumpangnya. Bahkan tidak jarang penumpangnya adalah anak-anak sekolah bersama ibunya menuju lokasi wisata dengan kereta kelinci. Meskipun mereka tidak menyadari jika bahaya telah mengancamnya. Mobil ini peruntukannya untuk tidak membawa orang, telah terjadi perubahan bentuk dan tidak ada izin operasi. Dengan kondisi seperti itu, maka akan sangat membahayakan dan bisa terjadi kecelakaan akibat kesalahan konstruksi. Ya, yang jelas kami berdasarkan komplain daripada para pengguna kendaraan umum yang mempunyai trayek, yang mempunyai izin yang untuk melaksanakan kegiatan pengangkutan orang. Nah, kami pun langsung menindaklanjuti dengan langkah yang optimal dengan cara tadi bisa dilihat kami mengamankan beberapa barang bukti keterkaitan maraknya pergelaran odong-odong yang ada di lingkungan masyarakat. Polisi mengimbau kepada pemilik kereta kelinci untuk tidak beroperasi dan mobil harus dikembalikan pada bentuk semula. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Seorang siswa SMP swasta di Kota Bogor babak belur karena diduga dianiaya gurunya. Keluarga menyayangkan sikap pihak sekolah yang berbohong karena sebelumnya mengatakan korban terjatuh di sekolah sehingga terluka. Kasus kekerasan di lingkungan sekolah kembali terjadi di Kota Bogor. Kali ini menimpa pelajar kelas 9 sebuah SMP swasta. Korban diduga dianiaya guru kelasnya hingga babak belur bahkan pingsan pada 21 Oktober lalu. Didampingi orang tua, korban berinisial MLI diperiksa Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Kepolisian Resor Kota Bogor. Selain korban, 2 rekannya juga diperiksa sebagai saksi. Penganiayaan dipicu masalah sepele. Korban yang notabene sebagai ketua kelas ditegur sang guru yang juga wali kelasnya karena berbincang-bincang di ruang majelis bersama temannya. Namun ternyata teguran itu berakhir penganiayaan, bahkan korban jatuh pingsan. Pihak orang tua menyayangkan ketidakjujuran pihak sekolah yang menyebut luka lebam pada bagian wajah korban karena terjatuh di toilet sekolah. Dan katanya sudah pingsan itu langsung ditendang. Itu yang melakukannya siapa, Pak? Yang melakukannya wali kelasnya. Wali kelasnya. Dan awalnya itu kan memberi kesaksiannya itu jatuh. Ya di kamar mandi jatuh. Nah, saya kan namanya musibah, berpikir awalnya itu musibah. Itu kita nggak ada apa-apa lah, sehingga lulus saja. Cuman besoknya ada temannya jenguk beserta orang tuanya itu bilang bahwa kejadian itu bukan sebenarnya, malah yang ada itu anak saya itu dihajar. Karena kami masih mendapatkan keterangan dari orang tua, jadi kita dalami kepada saksi korban. Kalau kebamnya di mana aja, Pak? Kalau secara fisik kita lihat ada di wajah ya, wajah sebelah kiri dan kanan. Sudah visum, Pak? Visum sudah dilakukan. Emang anak itu kenapa sih, Pak? Kesalahannya apa? Nah ini sedang kami dalami apakah memang ini dalam taraf wajar atau tidak. Polisi berencana memanggil pihak sekolah dan guru terlapor untuk dimintai keterangan. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor.
Sebuah bengkel motor di Kabupaten Sumedang terbakar hebat Selasa petang. Selain melukai pemilik, api juga menghanguskan sejumlah motor. Kepulan asap hitam membumbung tinggi dari atas atap sebuah bengkel di Jalan 11 April di kawasan Rancamulya, Sumedang, Selasa petang. Sedikitnya 4 petak ruko terbakar. Petugas pemadam kebakaran menerjunkan 2 unit kendaraan pemadam untuk menjinakkan kobaran api dari dalam bengkel. Selain melukai pemilik bengkel, api juga menghanguskan 3 motor serta peralatan perbengkelan dan suku cadang. Api diduga berasal dari korsleting kendaraan yang menyambar bahan-bahan mudah terbakar. Kami langsung cek ke lokasi, kita langsung melakukan pemadaman. Sampai saat ini hasil dari kami wawancara ke pihak saksi, memang kejadiannya dikarenakan karena pertama ada konsleting listrik dari motor yang menyala. Kerugian pihak bengkel akibat musibah ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Agung Gunawan melaporkan dari Sumedang. Puting beliung merusak sejumlah rumah di Kampung Babakan, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor. Puluhan rumah juga rusak setelah angin kencang menerjang wilayah Cisalak, Kabupaten Subang. 2 rumah diantaranya bahkan ambruk karena tertimpa pohon. Puting beliung menerjang Kampung Babakan Desa Tarikolot, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor, Senin sore. Akibatnya sebanyak 7 rumah mengalami rusak pada bagian atap hingga pohon bambu yang roboh menimpa rumah milik warga. Angin puting beliung itu terjadi kurang lebih selama 5 menit dan bersamaan dengan hujan deras. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka. Kondisinya hujan deras, lumayan hujan beserta angin yang besar kan, sampai merobohkan bambu sama mengangkat atap rumah ya lumayan parah gitu kan, sampai bondek di rumah tetangga juga kan gitu. 2 rumah warga di Kampung Lebak Sari, Kabupaten Subang, roboh akibat tertimpa pohon. Pohon besar tumbang saat wilayah ini diterjang angin kencang. Kuatnya terjangan angin bahkan membuat puluhan rumah warga rusak dan sejumlah pohon tumbang. Mulanya rantingnya dulu terbang iban ke genteng. Terus ada angin lagi gede, pohonnya tumbang. Gitu. Pohon. Itu saya lagi di kamar di dalam. Di rumah berapa orang? 4 orang. Tapi nggak ada yang terluka atau gimana? Alhamdulillah nggak ada. Berdasarkan data sementara, terjangan angin kencang melanda 3 desa di Kecamatan Cisalak. Petugas mengimbau warga agar selalu waspada dalam menghadapi pergantian musim yang kerap memicu terjadinya musibah angin kencang. Asesmen kita sampai kunjungan ke tempat itu yang tercatat di kita itu sudah ada 31 rumah yang memang ada rusak berat, rusak ringan dan kebanyakan ini ringan. Jadi atap-atapnya yang kena angin dan sebagainya. Selebihnya yang paling rusak itu ada 2, tambah 1 SD di Sukakerti 1. Tidak ada korban, Pak? Alhamdulillah, jauh ini belum ada laporan apapun terkait dengan korban jiwa. Ya mudah-mudahan tidak ada. Terkait musibah yang terjadi, Dinas Sosial dan instansi terkait langsung turun tangan melakukan upaya evakuasi dan memberikan bantuan darurat kepada para korban. Tidak ada laporan korban jiwa dalam musibah ini. Asep Solihin dan Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Bogor dan Kabupaten Subang. Belasan pengedar narkoba di Kota Bogor dan Kota Cirebon diringkus. Di Kota Cirebon, peredaran narkoba dikendalikan narapidana dari balik lapas. Sementara di Kota Bogor, modus peredaran narkoba dengan sistem tempel. Kepolisian Resor Bogor Kota meringkus 23 pengedar narkoba selama sebulan terakhir. Salah satu pelaku masih berusia remaja. Ia berperan meracik tembakau sintetis. Modus transaksi yang dijalankan para pelaku rata-rata dengan sistem tempel dan berkomunikasi dengan pembeli melalui media sosial. Terkait dengan penyalahgunaan sabu-sabu ini ada 11 tersangka yang kita amankan, di mana di antara 11 itu 2 residivis. 2 residivis ini yang sebelumnya itu ditangani atau diputus oleh PN Depok, ya, dan untuk tersangka yang kedua itu tahun 2017 diputus oleh PN Bandung, ya.
terkait dengan kepemilikan atau penyalahgunaan ganja. Kemudian untuk tersangka ganja yang kita amankan ada 1 tersangka, kemudian untuk tembakau sintetis penyalahgunaannya ini 10 orang tersangka. Dari tangan para pelaku, petugas menyita 96 gram sabu-sabu, 36 gram ganja, 870 gram tembakau sintetis, serta 1061 butir obat keras terbatas. Para tersangka dijerat dengan pasal berlapis Undang-Undang Narkotika sehingga terancam hukuman paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun penjara. Di kota Cirebon, polisi meringkus 16 pengedar narkoba dan obat keras terbatas. Para tersangka ditangkap atas 11 laporan polisi. Salah satu tersangka berinisial MR ditangkap di kawasan Indramayu. MR merupakan jaringan pengedar narkoba yang dikendalikan dari lapas. Para pengedar narkoba ini merupakan jaringan lapas. Mereka dikendalikan narapidana yang sedang menjalani hukuman. Polisi menyita sabu-sabu, tembakau gorila, dan obat keras terbatas sebagai barang bukti. Untuk perkara sabu, pengendalinya rata-rata dari lapas. Ya, lapas mana tidak perlu saya sampaikan, cukup pengendalinya dari lapas. Dan apa tadi? Modus untuk sabu ini rata-rata mereka mengedarkannya dengan sistem map atau tempel. Ada yang residivis, Bang? Ada 1 orang. Itu jaringan lapas juga? Jaringan lapas juga. Pengendalinya dari lapas. Para tersangka pengedar sabu, tembakau gorila, dan obat keras dikenakan pasal 112 tentang narkotika dan Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman penjara minimal 5 tahun penjara. Iwan Kurniawan dan Maruli Habibi melaporkan dari Kota Bogor dan Cirebon.